Lagi-lagi Indonesia tidak kekurangan menteri yang bahlil. Ada lagi yang lebih bahlul ya, yaitu Menteri PPPA. Alih-alih memberikan solusi supaya tidak terjadi lagi kecelakaan di kereta api Indonesia, mentang-mentang Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak malah mengatakan bahwa gerbong yang wanita diketengahkan, yang laki-laki di pinggir semua. Bukannya ia berduka cita, ya memberikan rasa prihatin, ya berbelasungkawa atau apa, malah memberikan solusi. Seolah-olah perempuan harus di tengah dan laki-laki biar jadi korban. Seperti itu kesannya. Ini level menteri coy. Yang di garis bawah itu ini level menteri kok tidak kapabilitas. Seolah-olah kualitasnya itu nggak pantas jadi menteri ya. Aduh, aneh saya. Jangan suudon dulu, tapi kita lihat pada video berikut ini. Cek ya dok. Ada evaluasi nggak penempatan gerbong wanita yang ada di belakang itu? Iya, tadi kalau tadi kita ngobrol dengan KAI itu kenapa ditaruh di paling depan, paling belakang supaya tidak terjadi rebutan. Tapi dengan peristiwa ini kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah. Tadi sebentar. Usulan memindahkan gerbong kereta khusus wanita ke bagian tengah yang disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menuai kritik dari masyarakat. Usulan itu dilontarkan Arifah setelah peristiwa tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur pada Senin 27 April 2026 malam. Kecelakaan ini menewaskan 16 orang dan puluhan lainnya luka-luka. Salah satu warga, Julaiha Probo Anggraini, menyampaikan rasa prihatin atas insiden tersebut. Ia juga menyayangkan pernyataan Menteri PPPA yang dinilai tidak solutif. Menurut Julaiha, pemindahan gerbong wanita ke bagian tengah kereta tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap keselamatan penumpang. Hal senada disampaikan warga lainnya, Harunas Kutanto. Ia menilai sebuah kebijakan tidak seharusnya dilontarkan tanpa kajian dan riset yang matang. Menurut dia, solusi atas persoalan keselamatan kereta api tidak bisa dibuat secara instan. Ia menekankan pentingnya observasi dan diskusi sebelum mengambil keputusan. PPA mengatakan bahwa gerbong wanita malah dipindah ke tengah, seperti itu. Padahal yang kita tahu, kalau misalnya gerbong wanita yang dipindah ke tengah itu tidak akan mengubah apapun. Bahkan kalau misalnya kita dari segi masyarakat sendiri perspektifnya, oke, kalau gerbong wanita dipindah ke tengah, berarti laki-laki jadi bantalan dong. Berarti laki-laki jadi shockbreaker dong. Sebenarnya kalau misalnya kita melihat dari masalah yang terjadi, itu tuh bukan masalah gendernya, bukan masalah wanita atau laki-lakinya, bukan masalah gerbongnya, tapi masalah dari sistem yang ada di stasiun atau di permasalahan kereta api tersebut. Kayak gitu. Jadi sebenarnya sistemnya harus dibenahi, bukan malah memindahkan gerbong wanita ke tengah. Itu dari perspektif kami. Jadi ketika memang keluar atau terlontar ada kata-kata dari Menteri PPPA, itu sangat disayangkan sih. Tapi kita nggak tahu ya, mohon maaf apakah memang ini ketidaksengajaan, memang ucapan yang memang nggak sengaja terucap, atau mungkin ada mekanisme lain tapi tidak dijelaskan secara detail mengapa sampai terlontar seperti itu. Membuat solusi itu kan tidak semudah asal bunyi ya, kalau kata anak Gen Z kan bilangnya asal bunyi ya. Tapi bagaimana sebuah solusi ataupun kebijakan itu berdasarkan dari riset, ya kan? Ada obrolan dulu, ada observasi dulu. Kira-kira solusinya seperti apa? Itu kan sebuah sistem ya, bukan hanya sekedar gimana kalau misalkan gerbong wanita dipindahkan ke tengah, nggak semudah itu. Jadi ya harapannya pun bila mana seorang menteri itu membuat sebuah kebijakan ataupun keputusan harus dilandasi dengan riset. Saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat. Tidak ada maksud dari saya untuk mengabaikan keselamatan penumpang lainnya. Kita semua sepakat bahwa keselamatan seluruh masyarakat adalah prioritas nomor 1, baik perempuan maupun laki-laki. Saat ini, pertama-tama saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas insiden kecelakaan kereta yang telah menimbulkan korban jiwa dan luka-luka. Hati dan doa kami bersama seluruh korban beserta keluarga yang ditinggalkan. Terkait pernyataan saya
Pasca insiden kecelakaan kereta di Bekasi Timur, saya menyadari bahwa pernyataan tersebut kurang tepat. Untuk itu, saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada para korban dan keluarga korban yang merasa tersakiti atau tidak nyaman atas pernyataan tersebut. Tidak ada maksud dari saya untuk mengabaikan keselamatan penumpang lainnya. Saya memahami bahwa dalam situasi duka seperti ini, yang menjadi fokus utama adalah keselamatan, penanganan korban, serta empati kepada seluruh keluarga yang terdampak. Kita semua sepakat bahwa keselamatan seluruh masyarakat adalah prioritas nomor 1, baik perempuan maupun laki-laki. Saat ini, prioritas utama pemerintah adalah memastikan penanganan terbaik bagi seluruh korban, baik yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka-luka. Sesuai arahan Bapak Presiden, seluruh proses penanganan dilakukan secara cepat, adil, dan menyeluruh. Kementerian PPPA hadir untuk memastikan hak korban dan anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya dalam tragedi ini tidak terabaikan. Kami sangat berduka atas jatuhnya korban jiwa dalam peristiwa ini. Kementerian PPPA berkomitmen memberikan pendampingan psikologis, perlindungan, serta dukungan yang diperlukan, khususnya bagi anak-anak dan keluarga korban yang mengalami trauma akibat peristiwa ini. Mari kita bersama-sama memusatkan perhatian pada penanganan korban, doa serta upaya perbaikan sistem keselamatan transportasi publik agar tragedi serupa tidak kembali terjadi. Keselamatan seluruh penumpang harus menjadi prioritas tertinggi dalam setiap kebijakan transportasi ke depan. Nah, jadi itulah saudara-saudaraku ya. Saya heran kok selevel menteri ada yang kayak gini ya. Memang di negeri Indonesia ini gak ada lagi orang yang lebih hebat untuk dijadikan menteri ya. Kok bisa-bisanya membuat kegaduhan di masyarakat ya. Seharusnya sebelum membuat suatu pernyataan, menteri itu mengkoreksi dulu, mengkaji dulu, tabayun dulu, untuk kemudian yang dikeluarkan sebagai pernyataan itu adalah solusi yang tepat gitu loh. Dia apakah tidak sadar sedang memegang jabatan menteri ya? Apakah tidak sadar sehingga apa yang diucapkannya itu sangat-sangat tidak layak. Tidak layak sebagai menteri. Siapapun sepakat apa yang dia katakan itu tidak layak sebagai menteri. Ya meskipun pada video berikutnya ya klarifikasi, tetapi dia itu dari gestur tidak kelihatan ada keseriusan, ya kan? Saya Herman dengan beberapa menteri di kabinet Prabowo yang bahlul. Dan itu masih bertahan, masih dipertahankan. Adapun menteri yang jujur selalu banyak yang di take down, ya. Luar biasa. Sebagai masyarakat biasa, saya sangat merasa geli mendengarnya, merasa geli melihatnya. Miris, Pak. Kok SDM atau kualitas sebagai menteri aja begini? Bagaimana masyarakatnya, Pak? Bagaimana masyarakatnya? Level menteri aja kayak gini, gak layak menurut saya. Saya dengan tegas mengatakan gak layak. Seorang menteri punya statement seperti itu, gak layak. Aneh. Dulu juga ada menteri yang mengkritik KDM. Boleh sih mengkritik, tapi kan mengkritiknya juga seolah-olah nyinyir, tidak dikaji dulu lebih dalam. Dan ketika ada peristiwa-peristiwa masalah-masalah yang mengenai diskriminasi, mereka kok gak ada kerja, mereka gak ada kasih solusi. Umpamanya kriminalisasi terhadap perempuan, kemudian kenakalan anak remaja, mereka gak muncul sebagai pahlawan untuk memberikan solusi. Gak ada. Ini lagi-lagi gak punya kapabilitas menteri yang satu ini. Heran saya, luar biasa. Hanya hambur-hamburkan anggaran untuk bayar orang kayak gitu. Saya gak ikhlas bayar pajak juga. Pusing saya dengar. Ini bukan main-main Pak Menteri, Bu Menteri. Masyarakat butuh orang yang berkualitas dan jujur dan mementingkan aspirasi rakyat. Pusing aing.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng